Mentari siang ini lumayan terik bro, tapi angin sepoi-sepoi di jalanan Tanjung Siak arah Sumedang ini bikin adem. Saya lagi di atas Supra X 125 kesayangan nih, si getar baut tahun 2006. Batoknya emang suka getar sendiri. Tapi justru itu yang bikin ngobrol kita kali ini makin terasa real. Sambil menikmati perjalanan santai, kita bakal ngobrolin topik yang lagi panas-panasnya. Tapi kita bawa santai aja ya. Kita akan ngobrolin kasus korupsi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Indonesia, yaitu Tom Lembong. Dari awal mula kasusnya di era Presiden Jokowi sampai akhir ya dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Plus ada bumbu-bumbu pernyataan Pak Jokowi yang baru muncul belakangan. Jadi siapin kopi, kita mulai ngoceh. Oke guys, selamat siang dari atas si getar maut. Gimana, mantap kan getarannya? Ini bukan sinematik ala-ala, ini realita. Supra X 125 tahun 2006, batoknya disco sendiri. Kita lagi riding santai deh, dari Tanjung Siang Subang mau tembus ke Sumedang. Cuaca cerah, jalanan lumayan lengang, pas banget buat ngobrolin yang agak berat, tapi bikin kita ringan. Kalian pasti udah pada denger nih soal kasusnya Pak Tom Lembong. Itu loh, mantan Menteri Perdagangan di era Pak Jokowi. Kasusnya lumayan bikin geger. Soal korupsi impor gula dari yang tadinya tersangka divonis tiba-tiba dapat tiket bebas dari Presiden Prabowo. Terus Pak Jokowi juga akhirnya ngaku nih kalau itu perintah beliau. Pusing gak tuh? Nah, biar gak pusing-pusing amat, kita urai satu-satu kronologisnya sambil nikmatin aspal Sumedang. Gas tipis-tipis bro. Jadi gini, flashback dikit ya. Kasus ini bermula waktu Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 nih. Kejaksaan Agung mulai mengendus adanya dugaan korupsi dalam tata kelola impor gula. Menurut Kejagung, ada kebijakan impor gula yang tidak sesuai prosedur. Pak Tom Lembong dituduh memberikan persetujuan impor gula kristal mentah nih ya, gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada pihak swasta, yang seharusnya menjadi ranah BUMN untuk menjaga stabilitas harga. Berdasarkan berita dari Kumparan dan Detik.com, penyidikan kasus ini mulai intensif pada akhir tahun 2024. Nah, Pak Tom Lembong beberapa kali diperiksa sebagai saksi nih, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nah, setelah melalui proses penyidikan yang panjang, kasus ini masuk ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU gak main-main bro. Mereka menuntut Pak Tom Lembong dengan hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan ini didasarkan pada keyakinan jaksa bahwa kebijakan Pak Tom Lembong telah merugikan keuangan negara dan memperkaya pihak-pihak tertentu. Waduh. Menurut jaksa nih ya,
Sebagaimana dilansir oleh Antara News, tindakan ini menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku. Di persidangan, Pak Tom Lembong tentu nggak tinggal diam dong. Lewat pembelaannya atau pledoi, beliau konsisten menyatakan bahwa kebijakan yang diambilnya itu semata-mata untuk menjalankan perintah dari Presiden Joko Widodo saat itu. Tujuannya adalah untuk meredam gejolak harga gula di pasaran yang sedang tinggi. Beliau berargumen bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dalam kebijakannya, dan beliau tidak menikmati sepeser pun loh uang dari impor tersebut. Katanya nih ya, saya hanya menjalankan amanat negara. Begitu kira-kira poin utama pembelaan yang diberitakan banyak media. Setelah melalui drama persidangan yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya ketok palu nih. Vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 4,5 tahun penjara dengan denda yang sama, 750 juta. Menurut CNN Indonesia, hakim menilai Pak Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hakim juga sependapat bahwa Pak Tom tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut secara pribadi. Intinya, beliau dianggap lalai dan tidak cermat dalam mengambil kebijakan, bukan korupsi secara aktif loh ya. Cerita belum selesai guys. Di sinilah plot twistnya. Belum lama setelah vonis dan Pak Tom mengajukan banding, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi. Buat yang belum tahu nih, abolisi itu adalah penghapusan seluruh proses hukum terhadap seseorang. Jadi dengan adanya abolisi ini, status hukum Pak Tom Lembong jadi bersih dan beliau langsung bebas dari tahanan. Menarik nih. Keputusan ini seperti yang diberitakan Kumparan diambil Presiden Prabowo dengan pertimbangan untuk persatuan dan rekonsiliasi bangsa. Wow, sangat visioner ya. Nah, yang bikin makin seru deh, setelah Pak Tom Lembong bebas, Presiden ke-7 yaitu Pak Jokowi akhirnya angkat bicara. Dilansir dari bisnis.com dan detik.com, Pak Jokowi mengakui bahwa kebijakan impor gula tersebut memang merupakan arahan dari beliau selaku presiden saat itu. Wah, plot twist banget ya. Ternyata benar ya. Seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya, tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Itu yang saya dengar dari berita ya. Kata Pak Jokowi itu, pernyataan ini seolah membenarkan pembelaan Pak Tom Lembong selama di persidangan loh ya. Gimana guys? Lumayan kan liku-likunya, dari tersangka dituntut 7 tahun, divonis 4,5 tahun. Akhirnya bebas karena abolisi. Dan di ujung cerita ada pengakuan dari Pak Jokowi itu sendiri. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya, betapa kompleksnya sebuah kebijakan dan hukum di negara kita. Ada yang bilang ini murni penegakan hukum, ada juga yang melihat ada nuansa politik di baliknya. Apapun itu, yang jelas kasus ini sudah selesai. Pak Tom Lembong sudah kembali menghirup udara bebas. Satu hal yang pasti, rakyat kecil kayak kita ini cuma berharap semoga kebijakan-kebijakan soal pangan, terutama gula yang jadi kebutuhan pokok, benar-benar dibuat untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang ya. Oke, kita udah
mau sampai Sumedang nih. Obrolan soal kasus gula kita cukupin dulu di sini. Mungkin di perjalanan berikutnya kita bahas isu-isu lain yang lebih rame. Kalau kalian ada request, boleh silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting, nikmati setiap getaran mesin motor kalian. Gue cabut dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu aspal, salam Batok Getar. Sampai jumpa.